Kota Lubuk Linggau adalah suatu kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terus berkembang pesat dengan kehidupan sosial masyarakatnya yang heterogen, toleran, dan damai. Kini, Lubuk Linggau juga tumbuh menjadi kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar penyanggah utama pendidikan adalah Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Di bawah naungan Yayasan Permata Nusantara yang didirikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur SEMPDI dan Ibu Nyai Qoriah pada tanggal 16 September 1996. Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau menawarkan konsep pendidikan komprehensif berbasis Islam dan ICT dengan budaya akademik Islami sebagai strategi pendidikannya. Inilah konsep pendidikan yang menjadi jawaban atas kelemahan dunia pendidikan dewasa ini yang hanya fokus pada transfer ilmu pengetahuan. Di Institut Agama Islam Al-Azhar, para mahasiswa dibudayakan untuk menguatkan ruhiyah dan iptek yang diimplementasikan dengan penguatan akidah, ibadah, akhlak, gerakan sholat berjamaah, gerakan berbusana Islami, gerakan keteladanan, gerakan keramahan Islami, gerakan kualitas hidup, memperkuat semangat iko, mengembangkan iptek atas dasar nilai-nilai Islam. Inilah terobosan pendidikan yang diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman dengan mengkader generasi unggul yang bertakwa, kompeten, dan berdaya saing. Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau memiliki berbagai fasilitas perpustakaan, masjid, laboratorium bimbingan konseling, laboratorium bahasa Arab dan bahasa Inggris, dilengkapi juga dengan pusat kewirausahaan. Disediakan asrama bagi mahasiswa mukim dengan pengajaran ilmu agama seperti kitab kuning, ceramah agama, dan kegiatan pesantren lainnya. Untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa, Institut Agama Islam Al-Azhar memiliki banyak kegiatan, diantaranya komunitas Cafe Break Ekonomi Syariah, kajian konseling Islam, Badan Eksekutif Mahasiswa, Taekwondo, Pencak Silat, kelompok unit Islam, kelompok seni budaya, pramuka, dan masih banyak lagi. Institut Agama Islam Al-Azhar juga memiliki kegiatan pengembangan diri melalui belajar bahasa Inggris di Paris, studi banding ke dalam dan luar negeri. Institut Agama Islam Al-Azhar kini mampu mencetak para alumni yang handal sebagai penceramah, entrepreneur, perbankan, pendidik, instansi pemerintah, dan lainnya. Peristiwa pembunuhan tersebut, pihaknya mengambil langkah hukum kepada oknum yang sengaja menyebar video dan respon seperti memiliki uang 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Al-Mutakin. Saya adalah alumni Institut Agama Islam Al-Azhar tahun lulus tahun 2016, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang alhamdulillah saya adalah aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wanto. Saya alumni Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau tahun 2017 dari Perbankan Syariah. Alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di kampus Stit Pagalam sebagai operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Rasidi, alumni Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau dalam program studi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016. Alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi ASN formasi tahun 2018 di lingkungan SMP Negeri 4 Kota Lubuk Linggau sebagai guru bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Regita Haryanto dari Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang psikologi umum, dan materi yang akan saya sampaikan ini mengenai pengertian psikologi umum, aliran-aliran psikologi, dan sudut pandang psikologi terhadap manusia. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Baik, kita masuk ke materi yang pertama.
yaitu apa yang dimaksud dengan psikologi umum. Psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas manusia pada umumnya, yang dewasa, yang normal, dan yang beradab. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala manusia. Selain itu, psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental, perilaku, dan pikiran seorang individu. Karena itu, ilmu psikologi sangat penting untuk kehidupan. Jika dilihat dari sejarahnya, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari jiwa. Namun, jiwa bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipelajari secara objektif. Karena ini, psikologi juga dikategorikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku. Psikologi sendiri terbagi menjadi dua golongan, yakni psikologi metafisika dan empiris, di mana psikologi metafisika karena menyelidiki hakikat jiwa, sedangkan psikologi empiris itu menyelidiki tingkah laku manusia menggunakan pengamatan atau eksperimen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu aliran-aliran psikologi. Yang pertama ada strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt. Melalui penelitiannya, Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Strukturalisme adalah struktur yang berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme ini memiliki ciri terhadap pemekaan, analisis, dan proses kesadaran dipandang dari elemen dasar dan hukum antara elemen kesadaran. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Yang kedua, fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Fungsionalisme sendiri orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghadapi manfaat psikologi. Selain itu juga mempelajari fungsi kesadaran sebagai jembatan penghubung antara manusia dan lingkungan. Aliran fungsionalisme memandang masyarakat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Fungsionalisme juga menghubungkan antara pikiran dan perilaku manusia dan mengaitkan dengan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang ketiga, behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsional, yaitu kesadaran. Behaviorisme menyatakan diri mempelajari tentang perilaku yang nyata. Aliran behavioralisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah jiwa dari mental atau kejiwaan manusia. Yang keempat, psikologi psikoanalisis. Analisis psikoanalisis merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran, mengungkap teori dasarnya tentang alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar merupakan apa yang seorang sadari sepenuhnya dan merupakan alam nyata, sedangkan alam bawah sadar merupakan kesadaran semua. Hal yang terdapat di dalam alam sadar adalah
alam para sadar, yaitu disebut juga kenangan yang ada atau memori yang mudah dipanggil kembali ke alam sadar. Ingatan masa lalu yang tidak teringat kembali dengan mudah dapat dipanggil kembali. Keduanya dinyatakan sebagai bagian kecil dari pikiran manusia. Pada alam bawah sadar merupakan kondisi di mana sulit untuk dibawa ke alam sadar. Pada alam bawah sadar terdapat nafsu dan insting. Kondisi alam bawah sadar merupakan bagian dari dorongan dan munculnya semangat diri dalam diri kita. Selanjutnya, pembahasan terakhir, yakni sudut pandang psikologi terhadap manusia. Banyak teori-teori komunitas yang dilatar belakangi konsep-konsep psikologi tentang manusia. Teori komunitas pengetahuan oleh psikologi humanistik yang menyatakan manusia sebagai pelaku aktif dalam interaksi dengan lingkungannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Manusia berperan sebagai subjek dalam melaksanakan tindakan atau tingkah laku dalam lingkungannya. Selain itu, manusia juga bisa memikirkan dirinya sebagai objek pikiran dan renungan. Keberadaan diri sebagai manusia merupakan tingkatan yang paling tinggi di antara makhluk hidup sehingga ada kebanggaan di dalamnya. Namun dalam situasi tertentu yang menyebabkan seseorang menyesali keberadaannya sebagai manusia, dia berharap untuk terlahir menjadi makhluk hidup lainnya. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Kualitas manusia biasa dilihat dari seberapa baik jiwanya atau disebut juga hatinya. Manusia berada pada tingkatan yang berbeda-beda, dilihat dari jiwanya. Terdapat manusia yang memiliki perilaku di luar batas kemanusiaan, dan ada juga yang memiliki tingkatan kemanusiaan yang tinggi. Semua itu dilihat dari hubungan antara apa yang ada dalam jiwa manusia dengan apa yang dilakukannya kepada lingkungannya. Manusia dari segi jiwa dibahas dalam bentuk filosofi, agama, dan psikologi. Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan bagian yang terdiri dari badan dan jiwa. Jiwa adalah fungsi dari badan. Plato juga mengungkapkan bahwa badan hanyalah alat yang mengekspresikan jiwa. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang psikologi umum. Selebihnya apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih banyak harus belajar tentang materi yang saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.